Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan review artikel 1 yang berjudul Psychological Capital Intervening Effect on Individual Competency and Educator Accountant Research Performance in Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lia Alventa dengan NIM 2019310388. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alda Salsabila dengan NIM 2019310389. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muntia Sari Artamevia, NIM 2019310449. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Alvinia Putri Mauludia dengan NIM 2019310452. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori penelitian. Teori yang digunakan yaitu yang pertama, kompetensi individu. Kompetensi ditunjukkan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu dalam menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, kompetensi individu memiliki hubungan timbal balik dengan kinerjanya di tempat kerja. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi individu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Menurut Spencer and Spencer 1993. Yang kedua yaitu pengetahuan. Menurut Spencer and Spencer 1993, Suenye 2013, dan Septiani and Sani 2013 menjelaskan bahwa penelitian pengetahuan individu terdiri dari 3 kompetensi seperti berpikir analisis, berpikir konseptual, keahlian teknis atau profesional, atau manajerial. Yang ketiga yaitu keahlian. Keterampilan didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan tertentu. Keterampilan dapat dikuasai oleh individu melalui pembelajaran dan dapat ditingkatkan melalui proses pembelajaran, menurut Spencer 1993. Yang keempat yaitu sikap. Menurut Nur Aini 2011, Spencer and Spencer 1993, Suenye 2013, Zaimet Al 2013, dan Roeli Janto 2015. Sikap adalah perilaku individu dalam melakukan pekerjaan berdasarkan peraturan yang berlaku. Sikap juga didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas, kemampuan mengendalikan diri untuk tetap tenang di bawah tekanan, dan juga kemampuan individu dalam manajemen konflik. Penilaian sikap terdiri dari kompetensi pengendalian diri, percaya diri, dan fleksibilitas. Lalu pada slide selanjutnya terdapat motivasi dan tujuan riset. Motivasi riset yaitu akuntan pendidik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tinggi didukung oleh psikologi positif mampu meningkatkan motivasi dalam melaksanakan penelitian, memunculkan ide-ide penelitian, dan apabila ditemukan kendala dalam proses penelitian, maka akuntan pendidik tidak boleh putus asa dan pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah penelitian. Lalu untuk tujuan riset, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap kinerja penelitian akuntan pendidik dengan modal psikologis sebagai variabel interveni. Lalu pada slide selanjutnya terdapat rancangan riset. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan analisis structural equation modeling atau SEM. Penelitian ini juga memasukkan beberapa variabel seperti variabel bebas yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan variabel terkaitnya. Untuk variabel terkaitnya yaitu kinerja penelitian akuntan atau KPA. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan variabel interveni seperti modal psikologi yang terdiri dari harapan, kepercayaan diri, ketahanan diri, dan optimisme. Selanjutnya tentang sampel riset. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dan diperoleh 167 karyawan. Selanjutnya tentang teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan evaluasi outer model dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas juga. Uji validitas terdiri dari uji validitas conversion dan uji validitas deskriptif. Selanjutnya tentang hasil riset. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara signifikan mempengaruhi kinerja akuntan pendidik di Surabaya.
Yang kedua, modal psikologis dalam akuntan pendidik juga secara signifikan melakukan intervensi dalam hubungan antara keterampilan dan sikap terhadap kinerja akuntan pendidik di Surabaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, keterbatasan dan peluang riset. Keterbatasan riset. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, hanya ditujukan kepada akuntan pendidik di Surabaya, bahwa hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk skala yang lebih luas. Penelitian ini juga tidak memasukkan perbedaan kinerja akuntan pendidik seperti bekerja di perguruan tinggi negeri dan swasta, tidak melakukan perbedaan jenis kelamin dan status perkawinan. Peluang riset. Dapat disimpulkan bahwa kinerja penelitian akuntan pendidik di Surabaya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Akuntan pendidik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik dapat meningkatkan kinerja penelitiannya. Yang selanjutnya yaitu ide riset. Ide riset yang kami pilih yaitu berjudul Pengaruh Modal Psikologis, Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha UMKM di Kecamatan Buleleng tahun 2017. Lalu selanjutnya penelitian ini menggunakan teori asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Asosiatif sendiri adalah serangkaian proses yang terjadi pada bentuk interaksi sosial dan mengarah pada persatuan, kesatuan, dan dapat meningkatkan solidaritas sosial antar individu dan kelompok yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu terdapat motivasi riset. Untuk dapat mengatasi kemungkinan kebangkrutan tidak terjadi, maka dibutuhkan beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Hal pertama yang harus dimiliki adalah modal psikologis. Seperti hasil penelitian dari Samir dan Larso pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa modal psikologis entrepreneur memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan penelitian dari tahun 2013, bahwa optimis, mempunyai daya tahan, bekerja keras, mempunyai visi ke depan, serta berani mengambil risiko merupakan faktor dalam perkembangan usaha. Sehingga berdasarkan hal tersebut, hal yang dapat diukur dari modal psikologis adalah optimis, mempunyai daya tahan, bekerja keras, dan mempunyai visi ke depan serta berani mengambil risiko. Selanjutnya tentang tujuan riset. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh modal psikologis, karakteristik wirausaha, modal usaha, dan strategi pemasaran terhadap perkembangan usaha UMKM di Kecamatan Buleleng tahun 2017. Selanjutnya tentang rancangan riset. Yang pertama, sampel riset. Objek yang akan diteliti adalah UMKM yang ada di Kecamatan Buleleng. Adapun berdasarkan data dari Pemkab Buleleng, jumlah dari UMKM Kecamatan Buleleng untuk tahun 2016 periode Januari sampai dengan Oktober berjumlah 276 UMKM. Sampel dari penelitian ini diambil dengan teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dan besarnya sampel menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 10%. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang sudah diuji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Pertama, data penelitian yang dikumpulkan pada penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada responden, yaitu wirausahawan pada Kecamatan Buleleng. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disebar kepada responden dan dimintai keterangan terhadap sesuatu yang dialami. Kedua, dalam penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik untuk mendukung keakuratan dari data yang disajikan, di mana uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolonialitas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen. Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji normalitas untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal dan analisis regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kasual suatu variabel independen dengan satu variabel dependen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.